tayang di WTV se-Asia Tenggara, lu tonton sana. Hebatnya acting gua di situ. Orang tidak akan menyangka aku bisa berakting seperti itu. Akulah pemeran utama sinetron Bukan Siti Nurbaya, MNC TV, dan Rara dan Prilongli. Ih, sedih amat lu. Akulah salah satu artis buruan infotainment 4 tahun ini. Di mana-mana mukaku. Infotainment YouTube ada, infotainment TV. Lu artis bukan? Ya enggak lah, itu urusan semua publik. Bodoh kali kau. Kalau udah diumumkan, kalau udah viral FVP, itu urusan semua publik, termasuk urusan lu. Lu komen di mana-mana kan? Lu kan juga komen kalau ada masalah-masalah selebriti, lu komen di mana-mana. Bedanya kalau aku public figure, jadi banyak yang nonton. Kalau lu berperilaku kayak gue, nggak ada yang nonton. Kalau gue ngoceh FVP, penonton banyak. Hater ada, liker ada, netral ada. Ya kan? Infotainment menelpon. Kemarin tadi malam aja infotainment, baru aku bikin VT infotainment dan nelpon. Aku bilang, Mas, kalau mau ke rumah. Tapi kalau gue lagi sibuk nanti aja di hari Kamis aku ada di sidang Nikmir. Jadi kamu wawancara di situ. Lah kalau lu cuman komen-komen doang, sama-sama kok kita pansos ya. Bedanya lu kalau pansos nggak ada yang peduli. Kalau gue pansos, infotainment ngoling. Ya. Lu juga ini mana-mana, nggak usah munafik. Lu kalau lagi pro, lu bela-bela. Kalau lu lagi kontrak, lu bully-bully artisnya. Sama aja, lu juga pansos. Siapa minta maaf? Aku mana mungkin aku minta maaf sama orang, ada aja lu. Ntar ya, aku habis baru aku lancar ya. Aku nikah 5 tahun lagi. Kamu kapan cerai bunda? Kamu nanya aku nikah 5 tahun lagi. Sekarang gue tanya, lu kapan cerai bunda? Happy nggak dengan pernikahanmu? Soalnya pendaftaran di KUA lebih tidak banyak daripada perceraian. Lebih banyak orang daftarkan cerai daripada pernikahan tuh. Thank you. Iya. Nikahnya kapan? Aku punya target. Aku nikah 5 tahun lagi. Karena aku 6 tahun lagi pengen punya anak. Nah, sekarang gue tanya. Lu kapan cerai? Hah? Soalnya pendaftaran perceraian lebih banyak daripada pernikahan itu. Ku cek. Baca berita. Jadi kalian ya, kalau misalnya lebaran tanya, kapan nikah? Lah, lu kapan cerai? Coba tanya. Aku takut lu cerai. Soalnya kayak sepupu gua nanya-nanya. Bukan sepupu gua lagi, gue jijik lah. Ada masalah perebutan harta warisan lah mereka. Tapi nggak kaya-kaya juga mereka. Lebih enak hidup gue di Jakarta sini. Jadi aku ingat banget kan pas lebaran. Istrinya nanya gini guys. Bang Satria duit udah banyak. Kapan nikah bang? Nantilah, aku masih mau ngejar karir. Umur gue masih muda. Pada saat itu umur gue masih umur 30 kan. Jangan lama-lama bang. Nanti anaknya sama... umur abang kejauhan. Dia meninggoy. Tuh. Jadi umur, jodoh, dan rezeki sudah ada yang ngatur guys. Lu nikah muda, anakmu SMP, tiba-tiba lu meninggoy. Percuma kan? Lu nggak menikmati masa kebersamaan sama anakmu juga kan? Lu nikah umur 40, 41 punya anak, tapi umurmu panjang umur sampai umur 70 tahun. Happy kan? Sama menikmati. Sama aja. Meninggoy yang nanya. Aduh, kalau bukan artis yang dibahas lah, kayak nggak kelas banget aku, sumpah. Aku udah pacaran 2 kali. Pacarku cantik antik cuy, bukan kelas-kelas emak-emak kondangan. Sorry ya, selera aku tinggi. Lu coba lu cari, lu kenalan sama keluarga gue, adik gue, cari-cari. Mantan ceweknya Satria kayak apa mukanya? Nanti ada 2 tunjukinnya tuh, ada foto-foto disimpan mereka. Aku males promo, nanti putus, tanyain orang, apalagi. Aku kalau udah nggak suka aja. Pelakor, siapa pelakor guys? Nggak punya, aku nggak pernah pacaran sama laki. Kalau ada laki-laki yang pernah tidur sama aku, buktikan. Aku kasih kalian HP ku 1 yang 13 Pro Max. Dalangnya Nikmir paling 5 minggu lagi kebongkar guys. Sabar-sabar lah kalian.
Lu aja baru kenal gue. Gue kalau punya cewek lebih romantis aku daripada suamimu, Bun. Kalau suamimu nanti ngerokok di warung, lu dianggurin. Kalau gue punya cewek, gue ajak shopping ke Grand Indonesia, ke Plaza Indonesia, tiap malam minggu udah pasti nonton film. Jalan-jalan ke luar negeri. Lah suamimu, Bun, gandeng lu enggak, nanti ngerokok di warung, gosip sama bapak-bapak lain. Ya enggak? Lu dianggurin. Ya enggak? Tempenya udah kebuka, bapakmu malah nongkrong di luar. Iya, Hamidun dia katanya. Iya, kalian kalau tersinggung-singgung jangan nonton gue ya. Gue orangnya memang begini. Kalau kalian tersinggung keluar. Enggak. Kalau Niki nggak mungkin bebas, tapi kalau ringan bisa. Kemarin pengacaranya Reja Gladys tuh ngomong sama aku. Niki itu bisa ringan hukumannya. Asal pertama, nih, seorang Nikita Mirjani hukumannya bisa ringan. Asal pertama dia bongkar dalangnya. Itu pertama dulu. Kedua, fans-fans ala jangan huru-hara, jangan bikin kebisingan, jangan ngata-ngatain JPU sama hakim. Itu kedua. Ketiga, nikmirnya pura-pura melas, pura-pura susah gitu. Karena kalau misalnya kita di pengadilan, guys, kalau kita kelihatan kaya, ya lu coba ngelihat orang, lu kalau berantem sama orang ngelihat kesusahan sama sok-sok kaya, lu lebih suka mana? Pasti yang kesusahan kan? Nah, ini hakim ngelihat lu banyak gaya, kelihatan kaya, pasti si hakim sama JPU, alah banyak duitnya udah di penjara aja lah 50 tahun, ya kan? Tapi kalau misalnya pura-pura susah walaupun punya duit atau enggak, anaknya 3 lagi kesusahan duit, janganlah lama-lama ditahan. Udahlah, kita sebagai manusia harus punya kemanusiaan. 6 bulan keluar. Nah, itu ngefek loh. Kalian tuh nggak paham, karena aku udah pernah duduk 5 kali di bangku panas itu. Sebagai tersangka udah, korban udah, saksi udah semua gue nih. Makanya semua yang gue ungkapkan itu, gue udah urusan hukum 15 kali. Kalau kalian baru-baru, aku nih nakal loh orangnya. Iya, welcome. Aku nih nakal orangnya, kalian aja nggak tahu. Kalian kan tahu aku cuma dari media sosial. Aku ini nakal, licik, pinter. Tuh, orang kalau kenal aku pasti, Satrio, kok lu pinter banget sih? Tanya teman-teman aku. Iya, biar tahu, aku tuh nakal. Tapi nakalnya nakal positif ya. Halo sama Linda. Ya bangga lah, bokap nyokap gue sayang banget sama gue. Orang banyak duit. Nah kan ini, roti Mariam tadi lewat depan komplek. Roti Mariam. Aku 35. Aku nggak pernah tinggal di Kalibata kalau main iya. Aku nggak pernah tinggal di Kalibata, tapi kalau main iya. Jadi kenapa dulu aku sering ke Kalibata? Mami online kan tinggal situ, aku sering ke apartemen dia. Terus di situ ada kantor event organizer. Aku sering jadi juri di acara. Jadi di Jakarta itu ada namanya Lamatapo Manajemen. Lamatapo Manajemen itu adalah event organizer yang mengadakan pemilihan model dari Sabang sampai Merauke. Nanti finalisnya dikumpulkan di Jakarta. Kantornya di Kalibata. Nah, aku 8 kali jadi juri yang milih. Aku tuh jadi juri pemilih siapa yang jadi artis nantinya gitulah. Aku salah satu jurinya di situ sama artis yang lain. Nah, aku sering Kalibata ke kantor itu, ke apartemennya itu. Jadi dia ada kantornya di apartemen Kalibata itulah. Nah, terus di Kalibata itu ada makanan enak. Tapi kemarin, tapi bulan lalu aku ke situ udah gak ada lagi. Aku tuh suka makan ada di kafe, namanya Kopi Alay Cafe. Aku suka makan ininya, nasi goreng tenderloin. Jadi nasi goreng tenderloinnya itu enak banget. Tapi bulan lalu aku kesana nggak ada lagi. Nah itu satu. Terus aku suka makan di Kalibata itu. Ada dia itu kayak ruko gitu. Terus dia jual ikan
sama sambel. Ikannya sama sambel itu enak banget situ. Jadi aku kalau lagi kepingin aku ke situ, kalau enggak ya enggak. Karena jauh rumahnya. Aku tinggal di Ragunan. Ke Kalibata itu kalau macet 1 jam. Males. Teras kuring ya, aku teras kuring. Tapi teras kuring kurang cocok makanan sama aku. Terus apa lagi ya? Ini di Kalibata itu di depan Kopi Ala itu ada dia itu jualan ikan bilis namanya. Aku nggak tahu lah itu ruko tapi dia namanya apa gitu. Nah dia kalau makan ikan bilis itu sambelnya aku suka gitu. Jadi aku kalau lagi pingin ya nggak tiap hari, sebulan sekali misalnya aku pingin makan ikan bilis lah gitu. Jadi aku ke situ. Cuman kalau ke Kalibata itu kan 1 jam dari rumah aku, apalagi 2 jam malah kalau macet. Sebenarnya Ragunan sama Kalibata itu deket, cuman 20 menit kalau tidak macet. Tapi kalau macet bisa 1-2 jam. Aduh, lu ngapain jadi artis? Gak ada duitnya. Udah kerja aja di kantor, kapal pesiar sana. Halo Samarinda. Iya, saya tinggal di Ragunan. 3 menit dari kebun binatang. 3 menit dari pintu kebun binatang Ragunan. Kebagusan namanya. Aku tuh tinggal sebenarnya di Kebagusan 3 menit. Jadi komplek Kebagusan 3 menit dari pintu kebun binatang Ragunan. Cuman kan kalau orang luar Jakarta nggak tahu Kebagusan itu di mana. Kalau orang Jakarta Selatan ya tahu Kebagusan. Oh kebagusan ya. Cuman kan netizen aku bukan orang Jakarta semua. Jadi aku suka bilang aku Ragunan. Karena kan kalau Ragunan dari Sabang sampai Merauke itu tahu. Kebun binatang Ragunan kan terkenal. Nah, aku tinggal di Kebagusan. Kebagusan itu komplek-komplek di 3 menit dari kebun binatang Ragunan. Tapi karena netizen aku ini bukan semua orang Jakarta, ya aku suka bilang Ragunan. Padahal aku tinggalnya di Kebagusan gitu. Kan nggak mungkin aku bilang Kebagusan, yang nonton aku orang Papua. Orang Papua mana tahu Kebagusan di mana? Ya aku bilang lah Ragunan. Kenapa? Karena kalau orang Papua, oh Ragunan itu yang kebun binatang itu ya. Orang tahu. Jadi aku ngasih taunya yang umum-umum aja maksudnya. Gitu. Oh tinggal Kalibata, di apartemennya atau di Jalan Kalibata? Tiga 5. Oh yang Kalibata. Makan roti Mariam. Enggak tahu siapa itu. Aduh lu ikut casting film ngapain? Udah gak usah jadi artis, nanti lu pusing. Kerja kantoran aja biar aman hidupnya sampai tua terjamin. Iya, Hamidun di luar nikah dia. Aku juga taunya dari FYP. Aku kan gak ada circle terhubung ke dia. Kalau bentukan kayak dia, aku bilang sama kalian ya. Kalau bentukannya kayak dia, Hamidun di luar nikah wajar. Kecuali kalau Hamidun, aku kalau lihat bentukan begitu Hamidun luar nikah ya udahlah. Kecuali kalau dia pakai cadar, pakai jilbab, pakai syar'i, tiba-tiba ada oknum Hamidun di luar, baru aku terkejut. Kalau tampilannya kayak begitu ya wajar lah, kalian juga aneh-aneh aja. Ngapain kalian terkejut? Nikmir itu dia tidak bisa bebas, dia itu pasti dia itu bisa diringankan. Iya, aku sering makan pempek. Nggak sering lah, sebulan sekali. Apa itu bujur? Aduh, ini si bocil ini spam. Di-mute aja lu ya. Spam, jadi aku nggak bisa baca yang lain. Jangan spam lah.
Apa hubungannya Sultan sama View? Ada-ada aja kau nih, gila kau. Rumahku aja di Jakarta 3 lantai. Aku anak Jakarta Selatan, cuy. Lu di kampung mana? Nggak make sense. Terus gue view gue banyak, terus gue masuk surga gitu. Terus gue dapat mobil Alphard gitu. Iya, nggak nyambung. Nah, lagi nyambung. Puspita, lu ini gajimu di kantor berapa? 2 juta. Ya ampun, lu ini dari nge-spam mulu. Puspita, lu di kantor kerja gajinya berapa? 2.500.000. Nggak cukup buat bensin Raja Bangsawan sebulan. Iya, kalau spam di mute aja. Kasihan yang lain. Iya. Iya, OTR ya. Aneh-aneh aja mereka ini. Udah gue nggak kenal. Ngamuk-ngamuk. Kan udah dibilang, kalau tersinggung jangan nonton gue, nonton yang lain. Tonton sono, Ustadz. Siapa tuh Ustadz yang lagi diboikot gara-gara suka pamer badan? Aku dukung NM, tapi aku logis, nggak mau mengada-ada. Tapi aku lagi capek, aku lagi ini guys, udah ngantuk gue, makanya gue nggak terlalu mencak-mencak. Roti Mariam. $35. Ustadz-ustadzan itu. Aku kalau di kono, aku itu guys, kalau aku tuh lebih suka kalau ustadz, aku lebih suka mendengarkan ustadz-ustadz di kampung gitu, lebih sense-nya ke Tuhan itu lebih dapet aku. Kalau yang suka-suka tampil-tampil itu ini house view, house personal branding, house pujian. Jadi aku suka males gitulah pokoknya gitu. Aku lebih suka yang ustadz-ustadz di pedalaman, ya kan, lebih kena ke Tuhan gitu. Kalau yang house view yang udah ngonten-ngonten, ada lagi yang tukang judi tiba-tiba jadi ustadz terus dipuja pula sama rakyat jelita. Ya ampun, kayak nggak ada orang lain aja. Setobat-tobatnya dia, mending aku dengerin ustadz yang di kampung-kampung. Terus pakainya branded lagi. Masa ustadz pakai branded? Nggak boleh lah. Itu kan mencerminkan lu masih duniawi gitu. Iya, benar, betul. Spill rumahnya itu semua aku bikin VT di rumahku, tinggal lihat aja. Siapa itu? Thank you. Oh ya, dikit lagi kok. Udah, aku belinya 1 jam lalu ini. Jadi udah nggak enak. Kan roti Mariam keras dia kalau nggak pasti makan. Apa namanya? Tadi aku baru makan nasi goreng jadi masih kenyang. Apa aku? Anjak, ntar ya aku habisin dulu. Anak itu harus cabut laporan. Lu pengen gua nikah, aku takut lu cerai nanti. Enggak, siapa itu guys? Tessa itu bikin surat somasi sama pengacaranya. Somasinya datang ke rumah gue. Somasi gue makan, gue buang ketong, gue bilang, kapan dia laporin gue ke polisi? Nanti kalau dia laporin gue ke polisi, gue konferensi pers sama wartawan. Udah 3 minggu nggak laporin. Udah berapa? Udah sebulan. Kan 16 Juni aku labrak dia itu. Kan udah 20 Juli. Enggak kenal. Siapa itu guys? Bautie Campina, hah? Iya, tahu dari FYP. Tahu dari FYP kan udah dibahas. Aku bilang sama kalian tuh gak usah heran kalau bentukannya kayak
kalau bentukannya kayak ani-ani gitu, tiba-tiba Hamidun luar nikah, ya kalian jangan heran. Kecuali kalian dengar Hamidun di luar nikah, dia pakai cadar, pakai jilbab syar'i, baru terkejut. Kalau tampilannya begitu ya kalian nggak usah terkejut lah. Apalagi anak Jakarta udah biasa. Cuman gildanya dia kok diumumkan. Kalau tampilannya kayak ani-ani ya kalian nggak usah heran. Kecuali yang hamil bentukannya kayak pakai cadar, pakai jilbab syar'i, aurat tak terbuka. Nah, itu baru kalian terkejut. Kalau tampilannya kayak ani-ani gitu, apalagi anak Jakarta, udah biasa lah. Iya, karena jadi aku tahu maksud dia itu. Jadi gini, ini kan perut makin membesar. Kalian inisial aja supaya kalian nggak diciduk ya. Kalau aku diciduk nggak apa-apa. Punya duit, nanti kalian nggak punya duit diciduk lagi. Jadi usahakan inisial aja, karena nanti ada yang record. Jadi gini, aku tahu perut kan makin membesar. Nah, perut makin membesar akan semakin tersebar. Foto-foto akan di mana-mana banyak nanti, misalnya kalau ada netizen foto diam-diam di mall tersebar. Daripada nanti ketahuannya dari mulut orang lain, terus nanti dia dihujat, karirnya turun, mending dia sok-sok cari simpatik, empatik, dan menangis darah. Iya, aku mau tanggung jawab sendiri, tapi aku tidak nikahi. Biar kesannya di emak-emak Konoha sama bocil-bocil kau ini kan suka FOMO. Ngeliat begitu langsung, kasihan ya, iya kasihan. Padahal dia tidak sadar itu memotivasi rakyat jelita di Gen Z berikutnya akan nyontoh begitu. Lu nanti punya anak, tiba-tiba anakmu mengumumkan ke satu Indonesia, aku Hamidun luar nikah. Apa nggak pingsan lu orang tuanya? Kenapa? Karena lu mendukung. Nah, jadi daripada nanti orang tahu dari mulut orang lain dia dihujat, tidak ada produser mau make dia, akhirnya tim manajemennya mungkin bilang gini, udahlah lu ngaku aja tapi cari simpati. Kan orang Indonesia itu mudah memaafkan. Terus tipikal orang-orang yang suka kasihan sama orang. Lu pura-pura lu nangis seolah-olah lu itu mengharapkan simpati dan empati. Jadinya sebagian orang terpecah, ada yang menghujat, ada yang mendukung. Nah, yang mendukung inilah nanti yang membuat bangsa jadi punya budaya seperti itu next time-nya. Dan satu lagi, yang bisa tetap menjaga karir dia tetap eksis di media sosial, jadi dapat endorse, syukur-syukur dapat lagi layar lebar biar bisa gitu-gitu lagi kan. Nah, ini kan baru dibahas. Enggak lah, nggak takut gue. Kalau takut mah dari dulu. Kalian jangan bilang nyebut nama, biar aku aja. Iyalah. Aku bilang sama kalian ya. Budaya timur kita ini rata-rata yang ngerusak siapa? Orang entertain. Orang entertain yang memberikan contoh tidak bagus. Makanya aku terjun ke media sosial untuk menantang itu semua. Orang entertain yang memotivasi Gen Z memakai narkoba, ya. Orang entertain yang memotivasi keseksian dan Hamidun luar nikah, ya. Orang entertain yang memotivasi rakyat jelita di masyarakat yang baru untuk tidak berpakaian layaknya orang Indonesia. Orang entertain semua, karena yang dijiplak ke barat-baratan. Kayak si Cinta. Nggak usah bawa budaya baratmu ke sini, sana aja. Kalau sana nggak laku, ya udah di sini jadi Indonesia. Maksud gue gitu. Lu ke barat nggak laku, tapi lu balik ke Indonesia, di Indonesia. Aku aja suka Bollywood, tapi aku marah kalau ada orang yang tidak mengindonesiakan Indonesia. Contohnya, aku sering berkoar-koar, artis Indonesia wajahnya itu harus Asia Tenggara. Ya, aku ini suka Bollywood, aku suka dengan kecantikan wanita Bollywood, tapi aku tidak membenarkan kalau artis Indonesia itu ada wajahnya India. Artis Indonesia wajahnya harus Asia Tenggara. Ya. Walaupun aku mencintai kecantikan Kareena Kapoor, Aishwarya Rai, dan Angelina Jolie, aku tidak setuju artis Indonesia mukanya seperti Aishwarya, seperti Kareena Kapoor, seperti Angelina Jolie. Nggak boleh, kan beda. Ya, artis Indonesia mukanya harus Asia Tenggara. Itu contohnya. Iyalah.
Yang salah satu orang maksudnya aku nggak ngerti. Kalian tidak bisa menyamakan fisik Indonesia dengan bule Eropa, dengan artis Hollywood, artis Bollywood. Nggak bisa, lu harus be Indonesian. Kalaupun tidak secantik mereka, tapi kalau lu punya ciri khas, pasti lu akan dilirik. Sekarang ku tanya, Priyanka Chopra sama orang Eropa, cantikan mana? Cantikan orang Eropa kan? Tapi dia aktris paling laris di Hollywood dari 2017 sampai 2025. Priyanka Chopra adalah aktris dari India yang jobnya paling banyak di Amerika. Aktris level Beyonce Priyanka Chopra. Jadi kalau di Hollywood itu penyanyi buruan paparazi tertinggi di dunianya si Beyonce. Aktris buruan paparazi yang tertinggi di Hollywood Priyanka Chopra. Terus Priyanka Chopra secantik Angelina Jolie? Tidak. Priyanka Chopra secantik Megan Fox? Tidak. Priyanka Chopra secantik kalau Eropa siapa? Kendall Jenner? Tidak. Tapi dia ciri khas. Jadi orang bule lihat dia beda gitu. Makanya dia lebih laris daripada yang lain. Harus begitu mindsetnya. Ini dikit-dikit milih artis mukanya kayak Ariana Grande. Lah itu kan bukan muka Indonesia. Thank you. Enggak, aslinya biasa aja. Aku sering ketemu di Pajak Senayan. Kayak tante aslinya. Mukanya nggak asli lagi. Udah. Kalau ke Hollywood muka lu harus original dulu. Nanti kalau udah terkenal di sana, baru lu mau oplas-oplas. Tapi kalau pas ke sana lu harus asli dulu, harus punya ciri khas dulu. Jangan muka-muka oplas di Hollywood. Aku lihat artis Hollywood kalau debut ya, kalau film-film pertama nggak ada yang oplas. Kecuali kalau dia udah tua, udah terkenal, baru dia oplas. Terus kan kalau di Hollywood itu kebanyakan yang oplas model. Kalau aktris jarang. Kayak Angelina Jolie awal-awalnya dia natural dulu. Udah terkenal baru dia oplas gitu. Tapi kalau pas casting audisi nggak boleh. Sama kalau di India gitu juga. Kalau lu casting sama produser, lu harus natural dulu. Nanti kalau udah terkenal, udah punya fans, udah punya penonton, baru lu mau oplas terserah. Karena lu kan udah punya fans, orang tetap nonton lu. Orang udah mencintai lu dari lu natural, jadi lu mau mukanya berubah mau enggak, bodo amat. Tapi lu udah punya fans. Tapi kalau pertama kali lu casting di Bollywood dan di Hollywood, aku perhatikan, itu nggak ada yang oplas. Kecuali kalau udah terkenal ya. Kalau terkenal, kayak Megan Fox, awal-awal main film, mukanya natural. Udah terkenal dia oplas. Nggak apa-apa, kenapa? Karena udah terkenal, udah punya fans gitu. Kalau Agnes tuh jadi figuran kan dia sekarang di mana tuh? Serial apa tuh? Ya udahlah berkali-kali. Halo Malaysia. Aku mau magang kuliah di Malaysia kayaknya. Enggak. Halo Taiwan. Rambutku kayak tukang parkir ya. Aku malas kalau udah tidur ngelapiin. Enggak ada. Enggak. Aku potong rambut tanggal 26 gue, aku bisa dulu ya. Susah aku ngomong. Kalau sama si dokter Eja enggak. Kalau sepupunya ya, temen aku syuting bareng. Suaminya Siti Badriah, kan teman seperjuangan aku dulu. Ada kami 10 judul di FTV SCTV itu 2015-an sampai 2016. 5 tahun lagi. Nggak apa-apa sepi, yang penting aku banyak duit. Rame live emang aku dapat pesawat nggak juga.
Iya, merusak apa? Tontonan tontonan Konoha kita ini nggak ngerti lah aku. Habis bolak-balik urusan polisi, bolak-balik Hamidun luar nikah. Kan eh, public figure Konoha Taedong di luar kan udah banyak. Bukan yang pertama, bukan yang terakhir. Narkoco. Jadi aku kalau punya anak kayaknya nggak aku kasih nonton tayangan lokal sama public figure lokal. Kalau bisa jangan di follow. Karena nanti ngikut-ngikut. Iya, makan apa? Roti Mariam. Thank you. Enggak, Bopeng. Lebih oke di kamera. Aku nggak tahu si O itu jadi tersangka di kasus Nikita atau laporan si tante-tante yang pakai jilbab itu siapa namanya? Tapi kalau kalau di kasus Nikita, pengacara RG langsung ngomong ke aku, target mereka memang si O. Tapi alur bukti yang bisa menguatkan untuk dijadikan BAP Nikita. Nah, nanti dari laporan ke Nikita inilah ngalirnya bisa ke O. Nah, tadi aku baca lewat gitu, yang katanya rumor Senin tersangka itu bukan kasus Nikita ya, tapi kasus yang sama ibu-ibu itu loh, ibu-ibu yang ibu apa itu guys? Ada deh kalau dan kayak ibu-ibu kondangan gitu. Siapa namanya tadi? Lupa aku. Nah, itulah. Enggak, kalau bebas tidak mungkin ya. Jadi kamu jangan menghayal, tapi kalau diringankan bisa. Iya, tapi aku lagi capek. Ya itulah tadi aku lihat itu fotonya yang dia kalau ketawa lebar. Yang dia kalau ketawa gini. Ah, ya enggak? Gini nih ketawa. Nah, itu. Aku dulu 2012 tamatan UNS, Universitas 11 Maret, jurusan agrobisnis. Aku tamatan International English First juga. Terus sekarang aku lagi kuliah lagi jurusan pariwisata. Jadi nanti aku magang 6 bulan. Enggak, guys, ini aku bilang sama kalian ya. Kalian tolong dong, jangan nanya lagi. Kak, kapan main film lagi? Film aku lagi tayang ya, Moonrise Over Egypt lagi tayang di WTV se-Asia Tenggara atas nama Raffi Ahmad Feature. Aku peran utama di situ. Ya, bisa tonton sekarang atau googling dulu tayangnya di mana aja. Nah, kalian jangan bilang, Kak, kamu main FTV, sinetron FTV, film lagi. Aku tuh udah nggak jiwanya ke situ pertama. Kedua, aku itu udah nyaman di kehidupan aku jadi artis infotainment, jadi artis media sosial, terus aku punya pekerjaan tetap juga. Jadi kalau kalian suruh aku main FTV film lagi, aku justru takut. Kenapa? Karena gini, aku tuh punya pola pikir begini guys, di Konoha ini kita tidak bisa menjadi artis itu sampai tua. Kalaupun bisa jadi artis sampai tua, itu hanya 5% dari 100%. Betul kan? Kalaulah aku main film lagi sekarang, aku casting. Oke, aku casting, hitunglah aku 50 casting, masa satu kali nggak ada jebol, orang aku udah di infotainment mana-mana. Aku takutnya sekarang umur ke-35, tiba-tiba aku main film, sampai 40. Nah, apakah umur 41 sampai 60 aku masih kepake? Kalau masih kepake, oke. Kalau tidak kepake, aku penghasilan dari mana? Terus aku resign dari pekerjaan aku yang tetap. Aku nggak mau. Aku punya bisnis sama adik aku kandung. Aku tidak mau tiba-tiba nanti nggak keurus. Terus aku gimana? Nah, itu yang aku pikirkan. Aku itu tahap dimana tidak memikirkan main acting lagi. Aku biar aja eksis media sosial sama infotainment. Tapi aku punya pekerjaan tetap di balik entertainment yang orang nggak perlu tahu. Nanti malas aku kalau lagi FYP viral, aku bongkar ini bongkar itu, orang ngetik sana perusahaan ini repot aku. Ya, aku melindungi instansi dan perusahaan yang kerjasama sama aku. Nah, kalau nanti aku misalnya acting lagi, apakah aku kepake sampai umur 50? Kalau enggak, nanti aku anak istri makan dari mana? Nah, jadi sebenarnya aku bukan masalah tidak laku atau laku, aku lebih ke pola pikir realita. Karena kita jadi artis tuh nggak mungkin sampai tua. Kalian coba jadi artis, kalian jadi artis, misalkan main FTV umur 30, umur 40 masih kepake enggak? Kalau nggak kepake, terus kalian udah tidak bisa. Tahu sendiri perusahaan-perusahaan umur lu semakin tua mereka nggak mau.
lu misalnya jadi artis. Umur 40 tiba-tiba lu udah nggak main FTV. Tiba-tiba lu di situ baru mau bekerja sama perusahaan. Umurmu udah 40, perusahaan mana yang mau bekerja denganmu? Makanya aku sekarang entertainment is number 2, bisnis dan pekerjaan tetapku number 1. Aku nggak mau hidup kismin, guys. Jangan gara-gara nanti udah terlena. Kebanyakan artis Konoha, kenapa dia itu tuanya kismin? Karena terlalu terlena main sinetron. Oke? Main sinetron sampai umur 37. Tiba-tiba umur 38, 40, nggak ada lagi produser mau pakai dia, tergantikan sama yang baru. Kan dunia artis begitu. Apa kabar yang artis zaman dulu? Tetap terlupakan kok. Nah, tiba-tiba umur 38 dia baru melamar ke perusahaan. Perusahaan mana yang menerima coba? Terus dia makan apa? Terus tabungannya apa? Terus realita kehidupannya sampai dia umur 65, 70, pensiunnya apa? Kismin lah. Jadi kadang netizen itu tidak mengerti ada hal yang kupikirkan. Ini bukan masalah laku nggak laku, tapi ada masa depan yang aku persiapkan. Aku tidak mau hidup kismin, guys. Itu aku. Itulah makanya. Jadi sekarang aku minta sama netizen tuh lebih move on. Satria nggak FTV lagi. Aku kadang baca, Satria lu udah nggak laku lagi main FTV. Bukan nggak laku, tapi pola pikir aku udah tidak mau casting lagi. Aku udah nyaman jadi artis infotainment, udah nyaman jadi artis media sosial. Aku udah nyaman punya pekerjaan tetap. Karena nanti kalau misalnya pekerjaan tetap aku nggak urus, terus aku main sinetron. Iya, kalau umur 40 aku masih kepake. Kalau umur 40 aku nggak kepake, di situ aku baru ngelamar kerja. Perusahaan mana yang mau kerja sama kita umur 40 kita baru ngelamar? Nggak bisa. Artis-artis yang kalian lihat sekarang, jadi gini, artis-artis yang masuk penjara sekarang, artis-artis yang banyak jatuh kismin sekarang, itu adalah refleksi dari artis-artis yang lagi main film sekarang. Paham ya? Artis-artis yang kalian lihat Fahmi Bo di kos-kosan, artis-artis yang kayak Jonathan Prigi ending-ending jual narkoba karena keuangannya nggak cukup main sinetron, artis-artis yang mungkin pemerasan, artis-artis yang sekarang jualan di warung Bali, itu adalah refleksi masa depan dari artis-artis yang kalian tonton sekarang yang lagi punya fans. Ya kan? Kan duit itu bakal kepake, duit itu bakal kuras. Kayak si Luna Maya, sekarang umurnya berapa? 40, oke, masih film. Apa umur 50 masih yakin masih ada job? Gitu loh maksudku. Umur 40 masih aman. Umur 50 yakin masih ada job? Belum tentu. Apalagi artis film. Aduh, cepet banget di Indonesia begini. Kecuali lu artis film Hollywood sama Bollywood, ditonton, dibeli seluruh dunia. Jadi lu kaya sampai tua. Kalau di Indonesia lu semakin tua, makin begini. Ya, Christian Hakim main film tapi kan on off. Di Indonesia itu karir nggak jelas. Lu main film Christian Hakim, filmnya cuma 1 setahun. Yakin lu bisa ini? Honor paling cuma 150-200 juta. Bagi 12 bulan yakin. Terus nanti makin sepuh yakin. Itu mah belum tua, itu masih parubaya itu jatuhnya. Kecuali lu di Hollywood, di Bollywood, iya. Honor sekali main film bisa untuk 7 turunan. Enak lah. Lah kalau di Konoha kan honornya kecil. Aku kan tahu honornya berapa. Kalau Jonathan Prygi itu banyak duit, nggak jual narkoba dia. Siapa mau orang jual narkoba kalau udah punya banyak duit? Kutanya. Kalian kalau udah punya banyak duit mau jual narkoba nggak? Masuk penjara? Pasti nggak mau. Karena kalian nggak punya duit lah makanya jual narkoba. Itu kesimpulannya. Ya, aku aslinya orang Medan, tapi di Jakarta udah 17 tahun. Jadi, sekarang tuh kalian harus move on, maksudnya gini. Aku kan udah move on. Jadi kalian harus menerima. Oh, Satria Mulia sekarang artis media sosial. Oh, Satria Mulia artis infotainment. Dah, stop di situ. Jadi jangan balik lagi ke belakang. Oh, Satria nggak main FTV lagi. Oh, Satria nggak main film lagi. Ya, kalian kalau mau nonton aku film tuh film aku lagi tayang di WTV. WTV kan stasiun film internasional. Kelasnya di atas RCTI sama SCTV. Lagi tayang tuh film aku Moonrise Over Egypt. Udah nonton lah. Tapi kan jangan geret aku ke belakang. Kak Satria nggak main film lagi. Kak Satria nggak main sinetron lagi. Nggak main FTV.
zaman dulu. Kenapa? Karena ada pola pikir yang seperti aku jelaskan tadi. Aku tidak mau kalau terlena main film terus, nanti tiba-tiba aku udah nggak dipakai lagi, tergantikan sama yang muda. Hidupku kismin. Siapa yang mau nanggung hidup? Kalian mau nggak? Nggak mau kan? Makanya sekarang aku tetap bersosial media. Infotainment, wawancara aku lah Denny. Tapi aku punya pekerjaan tetap. Aku punya bisnis sama adekku juga. Aku juga main trading. Nah, dari trading lah duitku banyak. Jadi kalian jangan nggak main film lagi, nggak main in lagi loh. Justru aku yang udah move on. Karena aku takut terlena. Kalian nggak ngerasain, aku mah takut. Terus kan pikir main film tuh enak. Aku syuting layar lebar tuh lagi tayang tuh Moonrise over Egypt. Aku syuting film itu tuh dari bulan April sampai bulan Agustus 2017 ke Mesir aku syuting di sana. Aku stres cuy. Stres aku. Kenapa aku stres? Karena aku jadi orang lain. Ini bukan gue nih. Aku di situ jadi menteri. Di situ aku jadi cowok kalem, cowok ndeso, jadi cowok Jawa. Tapi aku aslinya kan adik aku aja pada saat film itu tayang di bioskop, aku kan belum huru hara ya. Karena kalau di kontrak manajemen artis aku nggak boleh begini guys, jadi kayak dikekang gitu. Aku kan kontrak manajemen artis, Satria nggak boleh begini, Satria nggak boleh begini. Jadi aku pusing, ini nggak bisa aku kerja begitu hidup. Kalau sekarang kan aku lebih jadi diri sendiri gitu, enak lah. Adik gua aja bilang waktu nonton di bioskop itu, ya Allah bang, lu di situ asli sama film kayak bumi sama langit. Kalau orang tahu aslinya lu ngomong aja volumenya 10, jerit, orang pasti terkejut. Aku nggak mau lagi guys, gila. Aku main film itu nyut kepala aku sini nih. Sekarang gini, aku syuting pada saat itu di Jakarta April sampai Juni. Ya, 2 bulan. Aku jadi menteri. Nah, Juli libur, Agustus libur. September berangkat ke Mesir. Juli, Agustus itu lebaran, aku kumpul keluarga. Tapi kan karakterku nggak boleh keluar dari bulan April sampai Juni. Kenapa? Karena aku harus melanjutkan karakter yang sama di September. Aku gila, kepalaku nyut-nyutan main film itu. Emang kan gampang. Makanya banyak pakai narkoba kan, gara-gara itu. Kan banyak pakai narkoba. Orang film banyak pakai narkoba loh, jangan salah lu. Ada yang kebongkar, ada yang enggak. Mau kasih tahu inisialnya yang pakai narkoba tapi belum kebongkar. R1. Mau satu lagi, AD1. Nah, itu inisialnya itu. Itu pakai narkoba tapi belum ketangkap aja. Satu lagi cewek, tadi cowok, ini cewek. MK. Nah, dah, itu juga. Jadi aku gila, aku komen film. Kan jangan gila-gila. Mana film itu mana? Film mana? Aku ngerasain. Kalian nggak ngerasain? Aku gila. Nah, aku bilang. Tunggu aku cerita dulu. Kalian nggak pernah kan? Tapi kalau di layar lebar itu aku peran utama ya. Peran utamanya ada 4. Aku salah satunya. Nontonlah sekali. Karena suka nanya karyamu mana? Tuh. Nontonlah sekali-sekali. Kalian kan suka nanya kan, karyamu mana saat? Tuh, lagi tayang karya gue di WeTV tuh, Moonrise over Egypt. Nonton. Pasti gue beda di situ. Tuh. Kalau ini FTV, kalau di YouTube, FTV Rumah Jalan Mawar tuh peran utamanya aku sama Ruby Purba, tapi itu FTV lah. FTV masih gampang lah aktingnya. Kalau layar lebar tuh kan bener-bener pressure-nya aku sampai aduh, kepalaku nyut. Udah di situ aku jadi orang Jawa, kalem pula. Terus bahasa Inggris pakai dialek Jawa. Aku kan aslinya kan cocok kan. Ya, aku
sakit, ini kepalaku sakit dari April sampai bulan September. Pulang dari Mesir baru aku pulang dari Mesir, jadi itulah gila kan. Aku dari April, terus break Juni Juli, September berangkat ke Mesir dengan karakter yang sama dari bulan Februari sampai Juni. Nah, pulang dari Mesir Oktober, aku belum bisa jadi diri sendiri. Kenapa? Karena ternyata bulan Februari tahun depannya ada dubbing. Gila nggak lu tuh? Aku sakit kepalaku. Aku makan main film nggak? Kalau kalian bilang main film, aku gila. Jadi proses syuting itu ya, aku training di Ancol jam 6 pagi sampai jam 12 tuh puasa. Makanya aku di situ kulitku hitam kan, hitam nggak semulus bulu angsa begini. Nah, jadi bulan April aku syuting sampai bulan Juni. Bulan Juli, Agustus aku libur. Bulan September berangkat ke Mesir dengan karakter yang sama dari bulan April tadi. Bulan Oktober pulang. Oktober, November, sama Desember, tapi aku tetap gila. Kenapa? Karena aku nggak boleh jadi diriku sendiri. Kenapa? Karena bulan Februari tahun depan aku dubbing. Nah, kalau layar lebar itu kan film, aku kan film pahlawan, jadi harus ada dubbingnya. Kalau aku nggak tahu, kalau aku nggak pernah film layar, aku FTV horror ada, itu Rumah Jalan Mawar di YouTube tuh, aku peran utama juga. Aku nggak jadi figuran guys, figuran tuh gaji 50.000. Orang botol yang percaya aku jadi figuran. Mana aku kok jadi figuran? Rumahku aku nggak bisa beli dinding kayak gini nih. Figuran itu kan honor 50.000. Aku kok jadi figuran? Rumahku nggak punya lampu begini tuh. Nggak, kita yang cerita yang logika aja, nalar aja. Nah terus kalau layar lebar horor, aku nggak tahu ada dubbing atau enggak. Ada juga deh kayaknya. Aku lihat Mbak Imbong ada deh. Tapi kalau biopik sama pahlawan itu dubbing. Terus dubbingnya itu kan aku harus ngomong misalnya kayak aku udah lupa lagi. Bung, apa tidak sebaiknya kita pulang dari Indonesia ke Mesir saja, Bung? Aku sudah capek, Bung. Apalagi negara kita sedang tidak baik-baik saja. Aku harus ngomong begitu selama dari April sampai Februari tahun depan. Apa aku nggak gila nih? Ya karena kau orang kismin, mungkin kau nggak nonton, nggak punya TV, nggak punya bioskop. Kan baru ku bilang tuh di WTV sama YouTube udah tayang. Kau nggak pernah nonton aku ya, karena kau nggak cari-cari. Mungkin jadi BABBUBU di dapur kelamaan. Kalau aku bicara kan fakta, semua ada. Tinggal cari aja di Google, dia keluar semua. Lu nggak pernah nonton gue, urusan lu itu. Yang penting aku pernah, nah itu intinya. Aku usahanya ada trading, terus ada kerja sama kantor juga. Aku pakai perusahaan Amerika kalau yang trading. Tapi aku nggak bisa bilang ya, kan bukan endorse. Aku pakainya yang perusahaan Amerika mbak, cari-cari aja sendiri. Kalau aku bilang langsung, apa sih tahu? Iya, belinya waktu di India. Enggak, aku nggak main Binance. Iya, kalau di SCTV, kalau di rumah Jalan Mawar sama Moonrise Over Egypt tadi, aku peran utama. Kalau di SCTV itu, aku kontrak kali 50 judul sama suaminya Siti Badriah, sepupunya si Reja Gladys. Dulu kami ke Bandung bareng, ke Bogor bareng. Oh, hampir tiap minggu kami bareng, satu villa, satu hotel. Nah, tapi kalau FTV SCTV, aku itu peran pendukung utama. Jadi bukan peran utama. Tapi kan duit.
Maksudnya? Iya benar. Iya benar itu. Dia kalau gua huru hara, ngebacot, bongkar aib, nah tahu dia. Oh, Satria Mulia yang bongkar aib itu. Tapi kalau dulu gua main FTV, sinetron, nggak tahu kenapa. Karena dia nggak nonton. Orang Indonesia mana mau nonton-nonton begitu. Dia maunya yang gosip, huru hara, berantem-berantem. Mana ada orang konoa nonton ke bioskop. Jarang. Makanya percuma jadi main film ke bioskop. Yang nonton pun rek-rek jelita. Lihat aja itu penonton film bioskop kita per judul. 5% dari 278 juta penduduk pun nggak nyampe. Berarti kan nggak laku itu. Iya, Moonrise Over Egypt lagi tayang di apa? Lagi tayang di WTV ya, nonton ya. Jangan kalian nonton gue huru hara aja. Nanti gue huru hara bongkar aib, ngoceh-ngoceh di infotainment kan tonton. Dikasih tahu nonton film gue Moonrise Over Egypt nggak nonton. Jadi kalian tuh maunya apa? Iya dong, kalau fitnah udah masuk penjara dari dulu lah. Aku kan bongkar fakta dunia aku pertama kali viral bongkar fakta dunia selebritis itu pertama kali Vanessa Angel meninggal. Itulah pertama kali. 2021 ya. Sejak itu aku kira, oh, ini pamor sama cuan ini. Udah gue lanjutin aja. Ah, maksudnya? Bukan apa? Oke, nanti temen-temen aku ya. Kalau aku enggak. Emang WA ya? Halo Aceh. Perasaan gak ada WA dah. Adi mana kok Nitnot? Nitnot kalau Mas Niton nggak ada WA. Halo. Saya juga di Jaksel di Ragunan. MNV maksudnya? Hah, Papua? Oh, MNC. Oh, Mbak Adri. Ya Allah. Mbak di media mana sekarang? Iya, belinya di Taj Mahal di India ini. Rating satu. Ya Mbak Adri datang ke sidang Nikmir. Saya tiap minggu datang. Rating 1 infotainment masih Nikmir. Nah, nomor 2 ini yang lagi katanya yang lagi Hamidun di luar nikah sih. Cuman aku baru tahu kok aku ada artis layar lebar dia loh guys. Mungkin karena aku nggak nonton layar lebar ya. Thank you. Loh, kok Nitnot? Nitnot bukannya Mas itu? Oh iya, saya tinggalnya di Kebagusan. Oke, saya insya Allah datang, Mbak. Mbak nggak ngeliput di situ, rame loh. Apalagi Kamis ini si Reja Gladys datang, pasti Mbak dapat banyak berita tuh dari mereka. Oh iya, filmnya 4. Oh, aku nggak tahu filmnya 4 guys. Aku tahu film dia yang karena kemarin lewat. Ini siapa sih? Oh, dia artis siapa ya? Aku searching kan, searching baru. Oh, ini yang main film yang gitu-gitu kan? Oh, aku nggak Niki tidak bisa bebas guys. Niki itu bisa diringankan. Nggak mungkin bebas.
Buktinya kuat, tapi dia bisa diringankan ya. Iya, film zombie. Zombie maksudnya? Iya, aku bertahu. Aku kan nggak nonton film lokal, guys. Jadi kalian maklum aja lah ya. Ya nggak apa-apa, kan viral jadi tahu kan aku. Oh, ada namanya, ada nama pemain namanya dia gitu. Berapa hukumannya aku nggak mau halu-halu kayak yang lain. Kalau yang lain tuh kan mau halu-halu ya. Yang penting aku udah kasih tahu ancaman, pokoknya vonisnya itu 30 tahun itu totalnya. Nah, kenapa dicabut laporan? Jadi gini, kalau Niki melaporkan si Reja Gladys instansi jaksa dan kepolisian, takutnya nanti kan tidak terbukti wan prestasi. Nah, kalau tidak terbukti, nanti si Niki bisa dituntut balik kasusnya pelaporan palsu. Nah, jadi tim pengacara si Niki ini pasti udah tahu. Daripada nanti si Niki dituntut ancaman pelaporan palsu terus pasalnya bertambah jadi 4 pemerasan, eh, pencemaran nama baik, TPPU dan pelaporan palsu, mending dicabut hukumannya. Supaya kenapa? Supaya tidak ada pelaporan palsu. Cukup fokus di pemerasan, pencemaran nama baik dan di TPPU gitu. Makanya memang harus dicabut gitu. Karena kalau tidak dicabut, tiba-tiba terbukti yang nuntut si Niki bukan hanya Cireja, tapi juga jaksa sama kepolisian yang ada tertera. Kemarin kan dijelaskan di situ yang dituntutkan prestasi itu polisi ya, seingat gue ya, kalau nggak salah polisi, jaksa, dan Reja. Nah, kalau tiga-tiga ini nuntut, tiga-tiganya nanti jalan kasusnya. Nah, gitu. Jadi harus dicabut tuan prestasi itu gitu. Jadi biar benar kata si pengacaranya, biar fokus sama apa? Sama kasus yang 3 tadi gitu. Ya karena kan nggak bukti. Kalau kalian kan bisa ngomong ngasih uang, tapi kan kebukti nggak? Kalau nggak kebukti ya susah lah guys. Lu bisa bilang, dia money laundry, tapi lu nggak bisa buktikan. Ya lu tunggu aja Tuhan membuktikan. Dulu kan aku gitu. Waktu kasus, kalian tuh ketinggalan. Setahun sebelum kasus Sandra Dewi kebongkar, aku itu viral membongkar jet pribadi dia. Sampai ajudannya si Harvey ngubungi temen gue, suruh kasih tahu si Satria itu supaya jangan bongkar jet pribadi itu. Itu kejadiannya setahun sebelum kebongkar money laundry itu. Nah, jadi aku sampai dipanggil ke daerah Pacific Place SCPD situ supaya apa? Karena disampaikan ke teman aku supaya Satria jangan membongkar jet pribadi itu. Karena aku keluar kan gak ada bukti. Nah, jadi aku bongkar itu di Instagram. Tiba-tiba mungkin netizen ini kan kurang kerjaan. Netizen ini kan botol, guys. Dikasih tahu ngeyel. Jadi mungkin dia ngomong ke si Sandra, "Kak, lu tuh difitnah tuh sama si Satria Mulia." Nah, Sandranya tidak terima. Akhirnya orang Arfi nyuruh ajudannya negor temen gue, bilang ke gue. Sampai gue dipanggil ke Pacific Place. Ini fakta. 2022 aku dipanggil. Terus teman aku, "Sat, lu jangan bongkar ini, Sat. Soalnya aku di WA langsung sama ajudannya Harvey, jangan bongkar ini. Kenapa? Karena yang tahu jet pribadi itu aku sama temanku. Temanku ini yang sering ngurusin visanya Sandra Dewi kok ke Amerika. Paham? Nyambung kan? Nyambung semuanya. Jadi temanku ini yang sering ngurusin visa si Sandra kalau ke Amerika. Nah, temanku ini tahu masalah jet pribadi itu. Dia curhat ke gue bongkar di Instagram. Nah, jadi ajudan Harvey negor temanku ini karena yang tahu rahasia itu cuma temanku. Nah, ajudannya si Harvey tahu pula aku ada foto-foto sama yang ngurusin visa ini. Jadi aku ditegur. Udah dong, aku nggak bongkar lagi. Setahun kemudian, dah. Aku penasaran tuh netizen siapa tuh yang ngadu ke si Sandra. Aku yakin tuh pasti malu itu kalau ketemu aku tuh. Fakta kan aku bilang kan? Iyalah. Gitu. Jadi aku bilang si Sandra money laundry, tapi nggak ada buktinya. Tapi Tuhan yang membongkar buktinya. Nah, ya udah, kebongkar. Nah, kalian juga kan nggak bisa bilang, "Kak, kenapa yang bayar nggak ditangkap?" Karena kalian tidak punya buktinya. Bagaimana caranya ketangkap? Lu berdoa banyak-banyak sama Tuhan. Nanti biar Tuhan yang membongkar. Gitu caranya. Karena kan kita walaupun tahu, walaupun itu fakta, tapi kalau kita nggak punya buktinya, nanti kan kita yang ditahan gitu. Karena semua itu bisa diputarbalikkan faktanya gitu. Jadi lu nggak bisa sembarangan ngomong gitu. Karena gue kan contohnya seperti tadi.
Gue tahu jet pribadi si Sandra itu dulu. Dari 2022 aku udah tahu. Tapi kan aku tidak punya bukti surat-suratnya untuk membuktikan kalau itu money laundry. Tuhan yang membongkar, bukan aku. Gitu. Kata siapa rumah susun? Itu mah apartemen. Apartemen di India sana mah 10 kali lipat dari harga tanah di sini. Rumah susun Aliabad, rumahnya kayak rumah susun, tapi harga 500 miliar. Konoha kan barang murah-murah. Rumah-rumah kayak istana aja cuma 20 miliar. Kalau di India rumah-rumah kayak artis-artis Konoha di sana harganya 200 miliar cuy. Ya beda lah propertinya. Kalau di sana kan propertinya mahal, di sini kan murah. Sama aja kayak di Mesir sama di Arab. Rumah orang kayanya nggak semewah di Konoha, tapi harganya 10 kali lipat dari rumah-rumah di Konoha. Kenapa? Karena properti di Konoha ini murah banget. Kalau di India, lumayan aja ke Mumbai, harga sepetak aja bisa ratusan juta per meter. Itu kan kumuh terlihat dari luar. Kalau lu masuk ke dalam, perabotannya Eropa semua cuy. Terus tergantung dulu, lu lihatnya di Mumbai. Kalau Mumbai itu orang bangun rumah ke atas karena padat penduduk. Kayak Kareena Kapoor, apartemen dia kayak ke atas, tapi istana dia 1,6 triliun cuy di Patau di sana. Dan aset artis kelas dunia nggak mungkin cuma satu, pasti banyak. Kalau artis Konoha baru, kalau banyak hartanya curiga. Karena honor artis di Konoha kan murah, mursidah. Kalau itu aku nggak tahu. Karena ini kan yang dibuktikan pemerasan sama pencemaran nama baik. Nah, nanti alurnya bisa ke TPPU, itu nanti hakim memutuskan. Karena aku nanya sama pengacaranya Raja Gladys, jawabannya sama yang kayak aku bilang ini. Yang lagi dibuktikan itu pemerasan sama pencemaran nama baik. Tetap nanti kalau itu bisa TPPU atau enggak, baru. Iya, Malaysia kalau daripada Indonesia mahal Malaysia. Tapi kalau di dunia itu yang mahal itu yang padat-padat penduduk kayak India, Cina, Amerika, Europe, Australia juga. Kalau Malaysia di bawahnya mereka. Tapi kalau lu bandingkan Malaysia sama Indonesia, iya. Tanteku juga punya rumah di Malaysia, mahal. Apalagi Singapura. Makanya kalian tuh jangan melihat bentuknya, lihat harga properti di sebuah negara. Jakarta ini masih murah properti loh. Ya kalau dibandingkan sama luar ya, Jakarta lu bandingkan sama di kampung ya jauh beda. Tapi Jakarta lu bandingkan sama negara luar, murah. Makanya ada media yang bilang Jakarta termasuk mahal apaan, sama Malaysia mahal Malaysia, sama Singapura mahal Singapura. Orang aku cek harga tanah di Mumbai 10 kali lipat di Jakarta. Mahal Mumbai itu cuy, jangan sembarangan lu. Lu masuk dalam rumah Salman Khan kayak rusun. Lu masuk ke dalam propertinya Eropa semua. Mana mungkin artis kelas dunia propertinya murah. Dan mereka kan punya properti nggak cuma di Mumbai. Di India, kota lain, di Timur Tengah, di London. Artis Bollywood itu banyak nyucikan duitnya di Dubai. Sama mereka punya aset di Eropa banyak. Makanya kenapa media Eropa mengeluarkan properti di London lebih banyak dimiliki oleh orang India daripada orang Inggris sendiri. Kenapa? Karena artis-artis Bollywood, pengusaha, pejabat banyak beli properti di London. Literasi harus tinggi. Itu kan hanya di media, tetap aja mereka kaya gue lihat. Kadang kalau media itu yang dipercaya langsung, tetap aja di Bali itu yang pelanggan hotel-hotel mewah orang Eropa. Mata uang mereka gede banget. Mata uang kita kecil banget, terkecil nomor 5 di dunia, sauprit. Iya, udah lama saya nggak ke situ, Mbak. Aku di pihak Niki tapi logis. Aku literasiku banyak, guys. Tontonanku itu kelas dunia, jadi aku tahu. Eropa itu kan mata uangnya tinggi banget. Kalian ya kalau ke Dubai, ke Bali, pelanggannya hotel-hotel mewah orang Eropa. Jadi kalau ada media manipulasi mereka lagi ekonominya turun, bullshit, tetap aja duit mereka 10 kali lipatnya kita. Orang kisminnya di Eropa, orang kaya di sini, cuy. Enggak sih, aku udah bosan di Indonesia. Aku kan mau pindah.
Aku udah bosen, aku udah di Jakarta aku udah 17 tahun. Bosen aku guys sebenarnya. Aku mau pindah ke Timur Tengah sama Europe kayaknya. Lagi proses, lagi aku perjuangkan. Mencari suasana baru, mencari community baru, mencari mata uang baru. Kan aku tetap konten. Tetap lah aku tanya aja itu, tanya Mbak Adri. Tanya aja Mbak Adri tuh, Mbak. Gosip apa nih di Indonesia? Bongkar aib. Dapat aku. Iya, Korea lumayan. Kalau Korea dari Indonesia mahal Korea, tapi kalau sama Cina, India, Korea di bawah. Enggak, aku duitnya cukup kok. Apa nyukupin duit apa? Aku maunya tinggal di sana, beda loh ya. Kalau sekedar jalan-jalan besok pun bisa kan, cuma 35 juta kan ke sana. 35 juta ada kali duit gue. Lebih lah. Tapi aku maunya tinggal di sana, bukan jalan-jalan. Beda loh ya. Kalau mau tinggal di sana itu, ya kalau bisa aku kerja di sana gitu loh. Tapi formal ya. Aku mana mau informal, enggak lah. Mana mungkin aku mau informal. Di Jakarta aja alhamdulillah hidupku enak. Iya. Wartawan bilang begitu semua loh, Pak. Mas Satria nanti kalau nggak ngoceh-ngoceh lagi sepi gitu ya. Rek jelita meong. Kok ini kok Kismin yang bawa aku? Aku ke India nginapnya Joy Marriott. Makan gue ada restoran. Lu Kismin ajak gue. Enggak, aku nggak ada invest batu bara. Aku normal, asal bentukan perempuannya yang kayak mak kandungmu. Mak kandungmu aku nggak selera. Kalau yang cantik kayak Preity Zinta, selera aku. Lu nanya, Bang, lu normal? Iya, aku normal. Tapi bentukan ceweknya harus Preity Zinta. Bentuk ceweknya kayak mak kandungmu aku nggak selera. Lu nanya, Bang, lu normal? Yang lu tawarin mak kondangan. Ya aku nggak mau lah. Coba lu tanya, Bang, lu normal? Lu tawarin gue kayak apa? Kayak Preity Zinta. Ya mau lah, aku langsung berdiri. Aku Medan, tapi di Jakarta udah 17 tahun. Kamis. Enggak, aku nggak mau main sinetron lagi. Mantan aku dua-duanya India putih, jangan salah ya. Pakistan. Ya sama aja sih. Pakistan itu kan India yang terpecah. Kamis ini aku Melayu. Mahal ini elek. Kalau Nikita mau aku. Kalau Nikita cantik putih. Mahal ini elek. Aku pernah ketemu di Plaza Indonesia. Elek. Ya maksudnya kayak orang-orang desa biasa banyak lah. Enggak selera aku muka pasaran. Oh ya, aduh ini si Meong. Meong, kau ini kenapa marah-marah Meong? Gajimu 2.500.000 ya sebulan. Aduh, lihat nih dinding rumahku ini lebih mahal daripada biaya hidupmu sebulan nih. Nih aku beli nih. Lihat tuh lampuku itu. Lebih mahal lagi harga lampu rumahku daripada gaji bapakmu sebulan. Ngomel-ngomel. Gak jelas. Iya, dia ngata-ngatain gue Kismin. Nih, dinding rumahku nih. Kokoh. Gak usah di blok sayang, di mute aja. Aku belum ada planning ke Medan. Halo, ini kayak pernah ketemu aku aslinya aja. Carilah di Informa, nih, cari di Informa berapa harganya. Nanti kalau lu bilang gue sombong lagi. Tujuan hidup gue ngewek. Aduh kalian itu jangan, Nikita itu mustahil bebas guys. Nikita itu kalau ada yang bilang bebas berarti itu orang nggak paham hukum. Nikita itu bisa diringankan. Kalau bebas itu halu. Dah, orang kalau udah, ini aku bilang kalian ya, orang kalau udah sampai duduk di bangku pengadilan, yang bisa bebas itu nggak sampai 1%.
Itu pun paling yang bisa bebas tuh pasti kasus-kasus pencemaran nama baik. Kalau kasus-kasus berat nggak bisa. Aku bukan bukan jahat ya, cuman aku tidak mau memperbodoh kalian. Aku waktu ke India pokoknya waktu ke India aku gini, waktu ke India itu aku naik Singapore Airlines tahun 2016. Aku itu ke India itu mahal, kenapa? Karena aku kan mau ketemu artis, jadi nginapnya harus di apartemen dekat artis. Jadi ibarat kata aku itu kemarin booking apartemen di Pondok Indah gitu. Terus aku nginapnya di JW Marriott. Terus waktu ke India, aku itu ke 3 provinsi. Jadi aku ke Hyderabad 2 malam, naik pesawat lagi ke Mumbai 5 malam, naik pesawat lagi ke New Delhi. Nah, terus aku nginapnya di tempat-tempat apartemen sama hotel. Kenapa? Karena kalau mau ketemu artis Bollywood, lu nggak bisa tinggal, misalnya artis tinggalnya di Pondok Indah, lu tinggalnya di Depok, ya nggak ketemu lah. Jadi lu misalnya di ke Jakarta, mau mau ketemu orang tinggal di Pondok Indah, ya lu harus booking apartemen, harus hotel yang dekat-dekat situ. Makanya kemarin waktu ke India itu aku kena 51.500.000. Kan ada aku jabarin itu di Rumpino Script. Tonton deh. Satria udah nonton belum lu? Satria Mulia Rumpino Script, Feni Rose. Semua aku jabarin di situ. Siapa itu? Aku nggak kenal ah. Oken Jeffrey, cuman dua-duanya muka bule pasaran sih. Muka Nicholas, muka Jeffrey, lu ke Eropa sana, atau nggak usah ke Eropa, ke Asia tapi India Utara, muka waiter begitu. Lu nggak usah ke Eropa, kalau ke Eropa ada pastri. Lu ke Asia, India Utara sama Turki, muka kayak si Jeffrey sama si Nicholas, waiter. Tabrakan aku kalau nggak bener. Aku kalau biaya hidup di Jakarta udah lah, ratusan juta udah lewat lah guys. Kalian lihat aja Instagramku kayak gitu. Instagramku sono _Mulia. Hidupku aja begitu. Nggak mungkin di Jakarta ratusan juta segitu guys. Udah lah. Hamidun ya. Enggak lah, kalau Anjasmara itu bukan deso bagiku. Dari awal dia muncul aku ya jelek sih enggak, biasa aja gitu. Tapi muka dia Indonesia itu aja sih. Ya mas-mas Jawa. Cuman kalau gue lihat sih kurang maco lah. Loh, nggak ada bagus orang, aku jujur kok. Mungkin lu di kampung kali, jadi beda pola pikir. Lu mau memaksakan aku sepertimu, ya nggak bisa. Beda kasta. Aku belum lihat muka kamu. Chico Jericho oke, tapi dia blasteran ya. Tapi untuk kelas lokal ya. Kalau gue itu, lu tanya cowok cakep, cewek cantik, aku itu imajinasinya langsung artis Bollywood sama orang Eropa sih ya. Karena aku setiap hari tuh stalkingannya kalau nggak orang Eropa, artis Bollywood. Kalau nggak artis Bollywood, orang Eropa. Jadi aku kadang kalau ditanya artis Konoha, pasti biasa. Apalagi aku sama-sama dunia artis kerjanya. Hampir setiap hari ngeliat. Aku nongkrong setiap hari di mall-mallnya sesama artis, di Plaza Senayan nama Plaza Indonesia. Jadi kalau lu tanya, makanya aku beda pola pikir mau jawabnya, karena aku setiap hari stalkingannya orang artis Bollywood, setiap hari stalkingannya orang Eropa. Jadi kalau lu tanya cewek cantik, cowok cakep, aku langsung ke sana apanya.